Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kita dari ruang guru. Siang. Ini kelas 12 ya. Ya. Saat ini kita akan untuk persiapan ini kelas TDK ya. Untuk persiapan TDK yaitu TDK kebahasaan. Dimana kita akan mempelajari soal-soal dari bahasa Indonesia, mulai dari kalimat inti dan wacana, dan terkait kebahasaan. Oke, karena ini kelas pertama kali, sebelumnya perkenalkan nama kakak adalah Arif Riza Pratama. Tadi saya panggil Kak Arif ya. Oke, langsung saja kakak mulai membahas soalnya. Kakak soalnya. Di TDK kebahasaan itu ada dua ya. Pertama pemahaman bacaan dan menulis, dan yang kedua pengetahuan umum atau PPU. Pertama kita bahas dulu pemahaman bacaan dan menulis. Mulai dilihat soalnya, boleh lihat soalnya. Soal pertama adalah kalimat mana yang paling tepat sebagai kalimat yang nomor satu. Ini termasuk kita soal apa? Belum tahu. Ini termasuk soal tipe inti kalimat atau kalimat inti, dimana kita harus menemukan ide utama atau gagasan pokok dari sebuah kalimat ini yang menjadi kalimat inti dari nomor satu. Kalimat nomor satu itu adalah lesung pipi atau lekuk kecil pada pipi yang tampak tidak tersenyum bisa terbentuk karena adanya kelainan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Jadi kita harus cari kalimat inti dari kalimat satunya apa? C. Bukan C. Oke, mari kita bahas ya. Oke, ini pembahasan soalnya. Belum mencari jawaban ini, kita punya strategi untuk menjawabnya. Yang pertama itu kita harus identifikasi dulu ide utama dari kalimat satu ini. Jadi identifikasi ide utamanya itu lesung pipi itu terbentuk karena adanya kelainan otot wajah yang disebut zygomaticus major. Kedua, kita sederhanakan jadi pernyataan intinya. Kita sederhanakan jadi lesung pipi itu terbentuk karena kelainan. Yang ketiga, kita cocokkan ke opsi. Sesuai dengan pembahasan kenapa bukan A, karena itu terlalu umum ya. Karena lesung pipi terbentuk apa? Kita belum tahu gitu. Yang kedua, lesung pipi tampak. Fokusnya ke tampak. Padahal inti dari kalimat yang terbentuk itu bukan hanya terlihat. Inti kalimat itu bentuk, bukan hanya terlihat. Yang C, lesung pipi disebut zygomaticus major, itu salah makna karena zygomaticus major itu nama ototnya, bukan nama lesung pipinya. Yang D, lesung pipi terbentuk karena kelainan. Ya, itu benar dan ringkas. Karena ada aksi terbentuk dan penyebab karena kelainan. Kemudian dari lesung pipi adanya kelainan otot, tidak terbentuk karena efektif ya, dan tidak ada predikat yang jelas. Oke. Jadi cara mengerjakan soal tadi ada tiga ya. Yang pertama harus identifikasi ide utama, yang kedua sederhanakan dari pernyataan inti, dan yang ketiga cocokkan ke opsi. Kemudian intinya untuk soal ini kita itu harus kalimat inti predikat utama itu harus ditambah dengan dua aksi pokok. Jadi itu ringkas, jadi tidak mengubah maknanya. Dalam mengerjakan soal ini kita harus tahu kalimat inti itu atau predikat ditambah dengan penyebab utama aksi pokok dan ringkas dan tidak mengubah makna. Jadi kita harus jawabannya C. Jadi dia harus itu terbentuk karena kelainan. Jadi kalimat inti dari nomor satu itu yaitu lesung pipi terbentuk karena kelainan. Karena ini ringkas nomor asli terbentuk dan penyebab karena kelainan. Oke. Jadi soal nomor 2 ya. Kita masuk ke soal pemahaman bacaan dan kesimpulan teks. Oke, boleh dibaca dulu soalnya.
Itu adalah tentang kuku ya, pertumbuhan kuku. Jadi kita di soal ini berdasarkan bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa kita disuruh mencari kesimpulan ya dari bacaan ini. Berdasarkan bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa kalian tahu dan jawabannya C. C. Ya benar C. Kenapa C? Karena dia kita sudah termasuk di dalam ininya paragraf tadi bacaannya. Karena kuku itu, pertumbuhan kuku itu sudah dijelaskan di sini dengan lengkap. Pertumbuhan kuku manusia dipengaruhi oleh faktor biologis dan kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas tubuh. Dari simpulan dari paragrafnya. Karena udah mendapat inti dari teks ini bagus. Kita untuk arti, oke, sudah bagus ya, sudah berarti dengan baik ya. Menjawab soal PDK di kelompok dulu. Kemudian kita harus strategi untuk jawab soal ini. Jadi dari soal ini kita baca dulu nih soalnya, seperti yang ini tadi, oke kan? Kita baca dulu, baru kita akan menemukan inti dari keseluruhan teks ini. Kita cari penjelas dan penyebab pola dari teks ini. Apa yang menjadi penjelasnya, apa yang menyebabkan pola dari teks ini. Kemudian kita pastikan kesimpulan merangkum hal itu. Dimana yang kan pada saat kalimat atau paragraf ada di kalimat satu, kuku merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang mengalami pertumbuhan yang cukup cepat jika dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Oke, kita ambil itu untuk paragraf. Kemudian kita cari penjelas penyebab dan polanya ada di kalimat 5 sampai 8 ya. Ini kita tahu apa yang terjadi penyebab pertumbuhan kuku dan faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan kuku ya. Kemudian kita pastikan kesimpulan merangkum dua hal itu. Jadi kita sudah dapat kalimat atau paragraf dan sudah dapat penjelas dan penyebab dan polanya. Jadi kita tahu apa yang dapat kita simpulkan dari teks ini. Itu ada jawabannya di C ya, kecepatan pertumbuhan kuku manusia dipengaruhi oleh faktor biologis dan kebiasaan. Baik, kita akan menjawab opsi yang lain kenapa bukan tapi yang kita pilih C. Yang salah sebab di teks itu kuku tangan tumbuh cepat karena lebih sering dibersihkan dan dipotong secara rutin. Itu salah karena bukan penyebabnya ya, tidak sesuai dengan teks. Sebabnya salah sebab kita tentang kuku. Jadi kita lihat kuku tumbuh cepat karena lebih sering dibersihkan, itu salah ya. Karena di teks bukan hanya itu saja yang menyebab kuku tumbuh. Yang kedua, yang ke B, pertumbuhan kuku manusia sebenarnya ditentukan oleh seberapa sering kuku digunakan dalam aktivitas harian. Itu salah karena terlalu absolut, terlalu mutlak. Dia bilang kuku itu karena sering digunakan dalam aktivitas. Padahal di sini ada faktor-faktor lain, faktor biologis. Kemudian yang C, kecepatan pertumbuhan kuku manusia dipengaruhi oleh faktor biologis dan kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas tubuh. Itu sesuai teks ya, tidak absolut, tidak mutlak mengatakan kuku hanya di aktivitas, tapi juga dipengaruhi oleh faktor biologis dan kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas tubuh. Itu sudah mencakup inti keseluruhan. Yang D, itu tidak ada teks. Ini cuma asumsi ya. Kuku kaki tumbuh lambat karena tubuh manusia memprioritaskan pertumbuhan kuku tangan. Itu cuma asumsi yang mengatakan kuku kaki tumbuh lambat dan memprioritaskan pertumbuhan kuku tangan. Kemudian yang opsi E,
Itu memberi saran baru ya. Karena agar kuku cepat tumbuh, seseorang harus memperbanyak konsumsi makanan tinggi protein dan memijat ujung jarinya. Itu banyak asumsi yang terdapat di luar teks ini, luar bacaan. Bukan kesimpulan tapi suatu rekomendasi tambahan. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu untuk soal pemahaman bacaan dan menulis atau PBM. Apakah ada yang sudah mengalami materi ini? Dari dua soal ini pada pertanyaan mungkin sudah paham. Jadi tidak dari belajar dari kalimat inti dan bacaan. Jadi kita perlu pemahaman bacaan ya, dan menulis dalam mengerjakan soal PBM ini. Kita harus mengerti isi bacaan dan isi tulisan dari teks untuk soal pemahaman bacaan dan menulis. Jadi kita sering berlatih membaca dan menulis ya untuk penyelesaian soal UTBK kebahasaan. Kemudian kita akan masuk ke materi metode ini. Jadi boleh ditulis dulu ya. Untuk dipelajari di rumah. Nanti kita akan ke soal tentang pemahaman pengetahuan umum atau PPM. Karena di PPK kebahasaan itu ada dua, pertama PPM dan kedua PPM. Sama-sama juga soal berisi teks dan kita akan berbeda. Kita baca soal nomor 3 ya. Kita baca dulu. Yang nomor 3 itu soalnya adalah pandangan menulis terhadap informasi yang disampaikan. Dalam kalimat yang pertama adalah yang tahu kamu nomor 4, nomor 3. Yang kali yang paling tulis. B. Iya. Karena kalau kalimat nomor 6 ini dia seperti pernyataan yang rasional gitu. Apa yang tertulis logis lah pernyataan logisnya. Benar. Oke. Barang karena bicara sudah ya logis ya. Karena dalam teks nomor 6 itu kalau kita lihat meski beberapa orang menganggap trolling sebagai bentuk humor atau kritik sosial, banyak menilai bahwa perilaku ini tidak etis karena bisa berdampak negatif seperti memicu konflik, menyebarkan kebencian, bahkan menjadi tekanan mental bagi korban. Ya itu logis ya. Memang itu apa dampak dari trolling sesuai fakta. Untuk menjawab soal ini strateginya pertama kita harus baca kalimatnya. Kita baca kalimatnya tadi yang pertama itu. Kemudian kita tentukan nadanya. Kita tentukan maksud penulis itu apa gitu. Kita tentukan nadanya apakah penulis itu ragu atau kritis, atau pesimis atau marah atau kesal. Terus kita tahu dari tulisan tadi, oh iya dia kritis, memang benar yang disampaikan tadi sesuai logis. Oke, untuk pembahasan soal kenapa bukan A? Karena A itu ragu, penulis tidak ragu ya, malah dia memberi penilaian jelas sesuai fakta. Ya. Yang B kritis itu benar karena menilai fenomena secara logis, etis dan masih dampak. Yang C itu pesimis bukan, karena pesimis itu putus asa ya. Dia hanya mengkritik fenomena, dia tidak putus asa. Dia marah itu juga bukan, karena itu marah itu ada emosi dan agresif ya. Di situ tidak ada dia marah di tes itu.
Dan yang E kesal juga bukan, karena itu emosi personal. Menulis berbicara dengan dasar etika dan dampak sosial. Jadi jawabannya B. Ini jawabannya kritis. Jadi untuk sikap kritis atau pandangan penulis itu muncul ketika ada evaluasi etika atau dampak, bukan sekedar emosi. Kalau untuk soal pandangan penulis itu ya, kita soal evaluasi etika dan dampak dari pandangan penulis. Selanjutnya kita akan ke soal membahas fungsi konjungsi ya. Dalam wacana, konjungsi kata hubung yang menunjukkan relasi logis antara kalimat atau glosa. Jadi konjungsi itu adalah kata hubung yang menunjukkan relasi yang logis antara kalimat atau glosa. Boleh dibaca dulu soal nomor 5, teks tentang astigmatisme. Udah ketemu jawabannya? Belum. Masih belum tahu sih. Fungsi konjungsi oleh sebab itu pada kalimat 3 adalah, coba lihat kalimat 3. Kurang yakin dengan pilihan apa? Opsi E sama D atau salah dua-duanya. Oke, kita masuk. Untuk menjawab pertanyaan ini, strateginya itu kita harus tentukan dulu kalimat sebelum konjungsinya. Itu berarti kalimat sebelum oleh sebab itu ada di kalimat 2. Kita baca dulu kalimat 2, kemudian baca kalimat setelahnya. Berarti setelah kita berarti kalimat 4 ya, yaitu setelah kalimat 3 kita baca. Baru kita pilih opsi yang menyebut konsekuensi atau akibatnya dari konjungsi oleh sebab itu. Jadi kita akan mendapatkan jawaban dari fungsi konjungsi oleh sebab itu pada kalimat ketiga. Oke, kita bahas ya untuk opsinya. Kenapa bukan A? Karena A itu elaborasi ya. Ini relasi kausal, ada hubungan sebab akibat. Yang A itu dia elaborasi. Karena menambah informasi yang telah dibahas sebelumnya. Yang B, menambahkan informasi yang disebutkan sebelumnya. Itu bukan karena penambahan tetap akibat dari sebab. Yang C, menegaskan kembali informasi yang disebutkan sebelumnya. Itu tidak mengulang ya, yang menjelaskan dampak baru. Yang D, membuktikan kebenaran informasi yang disebutkan sebelumnya. Ini bukan pembuktian ya, tapi konsekuensi logis. Yang E, menjelaskan konsekuensi dari informasi yang dibahas sebelumnya. Ini paling tepat sesuai pola, karena dia memang menjelaskan konsekuensi dari informasi yang dibahas sebelumnya. Dari kita lihat dari kalimat 2, dia membahas sebab logisnya itu, dan 4 adalah akibatnya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Untuk menjawab soal dari fungsi konjungsi oleh sebab itu pada kalimat 3, itu ada jawabannya E. Jawabannya E. Oke, itu untuk dari pembahasan soal pada ini, soal pemahaman pengetahuan umum. Jadi kita sudah bahas soal pemahaman bacaan dan tulis dan pemahaman pengetahuan umum PPU untuk UTBK kebahasaan. Jadi untuk pada ini sekian dari materi penjelasan kakak untuk UTBK kebahasaan. Semoga adik-adik memahami materi UTBK kebahasaan pada hari ini dan bisa mempelajarinya lagi di rumah untuk latihan soal UTBK kebahasaan. Oke, baik, sekian. Terima kasih adik-adik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.